tanpa pandang bulu. Dia siapapun, Rasulullah memberikan rahmatnya. Makanya Rasulullah bergelar rahmatil alamin. Ini artinya apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menebarkan kasih sayang kepada siapapun di alam jagat raya. Itulah jiwa seorang pemimpin. Dia tidak pernah pandang bulu dan dia tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Kenapa? Karena di dalam dirinya sudah memancar jiwa basmalah. Nah, setelah itu baru Malik Yaumiddin. Seorang pemimpin sadar dan tahu persis bahwa setiap sepak terjang hidupnya, baik itu yang dia lakukan untuk kebaikan maupun yang dia lakukan untuk sebuah keburukan, walau hanya sebesar biji zarah, akan mendatangkan impact untuk dirinya sendiri. Karena itu di dalam setiap langkah hidupnya, dia betul-betul sangat hati-hati dan mawas diri. Sangat tidak berani untuk menyakiti siapapun di alam jagat raya ini, apalagi menjudge ciptaan Allah. Itulah ilmu Malik Yaumiddin yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Kenapa? Karena Allah berkata, tidak aku ciptakan manusia di muka bumi ini kecuali untuk menjadi khalifah. Dan setiap khalifah akan aku minta pertanggungjawaban. Coba perhatikan para pemirsa yang dimuliakan Allah. Kalau di dalam jiwa kita sudah mengalir jiwa basmalah, jiwa alhamdulillah, jiwa rahman rahim, dalam hidupnya dia terus menggali ilmu. Dengan ilmunya dia sumbangkan untuk bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Terus kemudian dia sadar betul ilmu Malik Yaumiddin bahwa setiap perbuatannya akan mendatangkan impact dan konsekuensi untuk dirinya sendiri. Setelah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia sadar betul bahwa hanya kepada Allah dia minta sesuatu. Tidak pernah dia menduakan Allah dengan siapapun. Dia sadar betul dan dia tahu persis yang disebut ilmu esa, ilmu tauhid. Dia dalam hidupnya tidak pernah minta tolong kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Setelah itu dia sadar betul atas ilmu iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Para pemirsa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Mungkin selama ini kita menganggap, wah ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah kau beri petunjuk, bukan jalan orang-orang yang zalim. Di sini coba kita perhatikan, yang mengucap ini bukan hanya kita saja. Rasulullah juga mengucap ini. Coba bayangkan, Rasulullah itu kalau sholat, pada saat beliau mengucap Al-Fatihah, Rasulullah juga mengucap ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Yang tahu jalan yang lurus hanya Allah. Tidak boleh kita menjudge diri kita. Yang lain salah, cuman kita yang tahu. Kalau kamu salah, saya ganyang kamu. Tidak boleh. Karena Rasulullah saja tidak seperti itu. Yang tahu jalan yang lurus hanya Allah. Nah, inilah kumpulan daripada ilmu Al-Fatihah yang harus ada di dalam jiwa seorang khalifah. Insya Allah kalau memang ini bisa ada di dalam diri kita, mengalir dalam diri kita, insya Allah kesehatan, kebahagiaan dunia maupun insya Allah kebahagiaan akhirat akan kita dapat. Dan mudah-mudahan ini akan ada di negara kita. Baik, karena memang itu harapan kita semua. Amin ya Allah. Jadi bisa dikatakan pemirsa bahwa dari penjelasan Pak Ustadz Sony Sutrisna tadi bahwa yang dikatakan yang namanya adalah sembuh berkat jiwa seorang pemimpin adalah mereka atau khalifah yang memiliki jiwa Al-Fatihah di dalam dirinya. Sesaat lagi kita akan melanjutkan perbincangan kami di Medika Natura. Hai, saya Ronald. Dan saya Tika. Kita punya roti-roti enak seperti yang satu ini, ada roti celup. Ada juga roti sobek. Ada juga roti isi ya. Ada juga yang namanya roti sosis spesial. Kita punya roti sosis. Yes, ada juga roti narsis. Ada juga roti resik. Terakhir ada roti garnish ya. Jangan lupa nih isi akhir pekannya dengan menyaksikan roti bakar. Sabtu dan Minggu hanya di JAK TV, My City, My TV.
menginformasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Ya, terima kasih pemirsa bagi Anda yang masih setia bergabung bersama kami dalam Medika Natura Sore Terapi Kolbu. Nanti kita akan langsung berbicara kepada Ibu Fitri, salah satu mantan pasien dari Terapi Kolbu pemirsa. Dan untuk alamat serta nomor teleponnya dari Klinik Terapi Kolbu, jangan khawatir, nanti saya akan berikan kepada Anda pemirsa. Ibu Fitri tadi juga sudah mengatakan banyak sekali mengenai keluhan-keluhan yang dirasakan ya Ibu ya. Seperti bisa dikatakan adalah penyempitan pembuluh darah. Tapi sebelum datang ke Klinik Terapi Kolbu bersama dengan Ustaz Sony, itu sudah ada cek medis atau mungkin sudah periksa ke dokter begitu nggak Bu? Saya itu periksa, tapi seperti apa namanya, dikatakan saya ada pengentalan darah, itu kan, katanya itu bisa menyebabkan nanti cepat stroke gitu kan. Jadi begitu saya terasa nyut gitu, sering-sering gitu, kadang-kadang hilang, tahu-tahu lagi duduk terasa gitu. Tadinya nggak dirasa-rasain gitu kan. Setelah agak sering, terus saya juga pas lihat terapi kalbu dari Bapak Ustadz Sony, ya udah saya yakin Pak, saya ingin berobat gitu. Karena juga saya udah ke dokter beberapa kali, itu gatalnya masih belum ada perubahan untuk keluhan-keluhannya ya. Gitu. Saya juga udah trauma juga minum obat dokter gitu kan. Jadi bisa dikatakan sudah amat sangat bosan untuk mengkonsumsi terus-menerus adanya sekali minum 7 gitu. Subhanallah. Ya, kemudian akhirnya untuk memutuskan datang ke Ustadz Sony Sutrisna, dan apa sih Bu terapi-terapi yang dilakukan di sana? Enggak ada Mbak, cuman Bapak tuh dengan doa ya saya rasa. Dengan terapi kolbunya iya, gitu betul. Saya nggak tahu ada bagian-bagian yang di terapi Bapak gitu kan, saya nggak ngerti gitu kan. Setelah saya tanyakan, kata Bapak itu mungkin Ibu dari ini ada penyempitan pembuluh darah. Saya baru iya, kan takut sekali ya Mbak ya membayangkan sakit itu. Gitu. Takut-takutnya bisa nanti kalau tidak ada penanganan lebih lanjut atau terapi lebih lanjut dengan benar, menjadi sebuah penyakit yang namanya penyakit stroke atau mungkin bisa menjadi penyakit kronis lainnya. Betul, ya. Oke, kemudian setelah itu ketemu dengan Pak Ustadz Sony. Sekali datang agak ringan gitu, kedua gitu juga, yang ketiga kali rasanya itu udah karena udah kepala saya tuh udah nggak ada gangguan lagi rasanya, udah enteng gitu Mbak. Yang awal mulanya memang berat, kemudian sering kamu kayak pusing-pusing gitu ya Bu ya? Saya telat makan sedikit aja itu udah kepala tuh udah berat. Kalau misalnya saya puasa nggak sahur itu pusing pasti jam 11 sudah nggak tahan. Asam lambungnya bisa dikatakan udah naik. Begitu ya. Oke. Pak Ustadz Sony menanggapi dari kasus atau keluhan-keluhan dari Ibu Fitri ini bagaimana Pak Ustadz? Iya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Manusia hanya bisa bermohon. Di manusia sakit insya Allah karena 3 hal. Yang selalu saya katakan bahwa dia sakit karena sedang dicoba. Dia sakit karena sedang diazab karena perbuatannya, atau dia sakit karena sedang mendekati ajal. Nah, 3-tiganya ini yang bisa merubah hanya Allah. Nah, Allah hanya mau merubah kalau kita mau melakukan ikhtiar dan berdoa. Nah, Ibu sudah melakukan ikhtiar, yaitu dengan mencoba ke dokter, ya, nonton TV itu ikhtiar. Terus kemudian datang ke tempat kita, di sana dilakukan terapi berjam-jam ya, karena di sana itu bukan terus kemudian maaf ya dikasih tulisan-tulisan gitu masukin ke air atau apa amalan atau disuruh baca ini 1000 kali, tidak. Karena di sana kalau kita lihat tidak ada terdengar suara apapun, yang adanya sebuah keheningan di sana. Nah, kita coba berdoa kepada Allah ya. Terus kemudian kita coba deteksi, ternyata memang di kepala bagian belakang sama di pinggang ya, itu memang ada energi yang kurang begitu nyaman atau negatif ya. Gitu ya Pak Ustadz. Terus kemudian kita coba berdoa ya, alhamdulillah sekarang Ibu bisa kumpul bersama kita ya, bisa memberikan kesaksian juga kepada para pemirsa, kesaksian kepada para pemirsa ya. Jadi bagi para pemirsa juga mungkin yang pada hari ini mungkin menyaksikan acara ini ya, mungkin ini juga merupakan sebuah petunjuk dari Allah ya, karena demikian banyak channel TV kok tiba-tiba nyangkut di channel ini kan sebuah petunjuk. Mudah-mudahan ini petunjuk ini juga menjadi suatu yang bermanfaat.
Insya Allah, amin. Seperti itu. Jika Anda pemirsa mungkin pada saat ini kebetulan sekali sama juga keluhannya seperti yang dirasakan oleh Ibu Fitri di sini, atau mungkin Anda juga merasakan keluhan-keluhan ataupun penyakit apapun yang bisa dikatakan sudah berobat, sudah berikhtiar kemanapun tetapi belum ada perubahan dan kemajuan, alangkah lebih baiknya untuk Anda segera datang di Klinik Terapi Kolbu. Untuk alamat dari Klinik Terapi Kolbu pemirsa ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon 0218582029 atau 0218500413 dan 0217058031. Nah, Pak Ustadz Sony, saya ingin menanyakan sebenarnya di mana sih kekuatan doa atau seberapa besar sih kekuatan doa itu untuk menetralisir atau bisa dikatakan untuk membuat seseorang pasien itu bisa dikatakan sembuh atau mungkin merasakan adanya perubahan dan kemajuan yang secara signifikan seperti itu? Iya, jadi begini, Allah itu sangat maha pengasih, sangat maha penyayang. Ya. Jadi sebenarnya kekuatan doa itu justru adanya di suara hati. Nah, sebuah hati yang kita sering rajin untuk lakukan proses pembersihan dari kotoran-kotoran iri, dengki, buruk sangka, sombong, dan teman-temannya tadi. Insya Allah hati itu akan terjaga. Nah, hati yang terjaga ini insya Allah kalau dipakai untuk berdoa sangat memiliki kekuatan yang cepat. Jadi bukan tergantung, maaf ya, bukan tergantung dia harus menggunakan bahasa apa, atau dia harus menggunakan surat-surat apa, atau dia harus menghadap ke suatu tempat, atau dia harus menggunakan kembang-kembang, tidak. Ya, jadi semakin dia sering melakukan perbuatan baik dalam hidupnya, insya Allah dia akan memiliki kekuatan doa. Nah, saya ingin membagi apa yang ada ini untuk masyarakat luas, supaya masyarakat luas juga ada proses pembelajaran. Baik. Jangan sampai nanti karena nggak tahu dibodoh-bodohin, kan begitu. Nah, sebenarnya berdoa itu gampang-gampang saja kok. Ya kan? Bahasa kita yang penting juga. Kita dalam hidup ini kita banyak berbuat baik, perang melawan diri kita dari kotoran-kotoran hati iri, dengki, buruk sangka, sombong, itu semua. Insya Allah kalau kita berdoa cepat kok diijabah. Allah itu sangat maha pengasih, sangat maha penyayang. Ya, seperti Pak Ustadz Allah itu sangat tidak birokrasi. Tidak ada birokrasi. Tidak ada birokrasi. Allah itu sangat cepat kok. Ya. Kita bermohon aja cepat. Karena itu dikatakan bahwa doa itu senjatanya orang beriman. Yang namanya senjata itu bukan terus kemudian kita mau gunakan, wah nanti nunggu jam sekian baru bisa dipakai. Wah nanti nunggu baca dulu sekian ribu kali baru bisa pakai. Tidak. Yang namanya senjata itu setiap saat mau dipakai langsung bisa digunakan. Nah, ternyata doa itu memang senjata orang beriman. Kenapa saya katakan? Karena kalau orang dalam hidupnya sering melakukan proses pembersihan hati, coba lihat, cepat sekali dia dalam bermohon untuk diijabah. Insya Allah seperti itu ya Pak Ustadz Sony ya. Dan pemirsa, jangan lupa jika Anda ingin berkonsultasi dan menanyakan tentang keluhan ataupun penyakit Anda, di segmen selanjutnya setelah kombrek saya akan membuka line interaktif di 0215155111 sesaat lagi. menimbulkan satu pencemaran lingkungan yang luar biasa. Daerah banjir kan, kagak hujan, kagak apa, pasti masuk air. Mereka harus melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan yang ada. Sarankan jangan membuang sampah di kali. Jagalah kali ini untuk mensejahterakan masyarakatnya tentunya. Informasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Menyerah pada demokrasi, republik, keluarnya kleptokrasi, itu juga terlalu besar. Intinya pemimpin ngomong-ngomong aja, dia bikin undang